Kita melanjutkan kembali podcast untuk minggu ini. Apakah manfaat berdiam di dalam Kristus bagi orang percaya? Itu menunjukkan bahwa ia dipilih Allah. Ulangan 16 ayat 11 dan Ulangan 26 ayat 2. Mengingatkan orang percaya akan perlunya memiliki hati yang murni dan tangan yang bersih di hadapan Allah agar dapat berdiri di gunungnya yang kudus, berdiam bersamanya. Mazmur 15 ayat 1-5, Mazmur 24 ayat 4. Menjadikan orang percaya muridnya. Yohanes 8 ayat 31. Menjadikan orang percaya anaknya laki-laki ataupun perempuan. Yohanes 8 ayat 35. Melindungi orang percaya terhadap kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Memberikan orang percaya Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Mengizinkan Anda menghasilkan buah-buah roh. Yohanes 15 ayat 4-5. Menjaga orang percaya tetap di dalam kerajaan Allah. Yohanes 15 ayat 6. Menjamin keinginan orang percaya diberikan. Yohanes 15 ayat 7. Memberikan kesaksian bahwa orang percaya diam atau tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 9. Memberikan kesaksian bahwa orang percaya tetap mengikuti perintah-Nya, ajaran-Nya. Yohanes 15 ayat 10. Memberikan kesaksian bahwa iman, pengharapan, dan kasih tinggal bersama, semuanya adalah Yesus dan sebagai bukti dari kehadirannya. 1 Korintus 13 ayat 13. Memberikan kesaksian bahwa Anda berdiam di dalam Injil karena Bapa dan Anak tinggal di dalam Anda, yaitu pengalaman lahir baru. Urapan akan mengajarkan Anda untuk berdiam di dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 27. Berdiam di dalam Kristus membuat kita memiliki keyakinan di hadapannya. 1 Yohanes 2 ayat 28. Berdiam di dalam Kristus memotivasi pemberian kita terhadap mereka yang membutuhkan. 1 Yohanes 3 ayat 17. Memberikan kesaksian bahwa kita memiliki Roh Kudus dan bahwa Ia telah memberikan kita Roh-Nya yang membuat kita tahu bahwa kita sedang berdiam di dalam Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 13. Ini membuktikan bahwa siapapun yang membuat pelanggaran-pelanggaran atau berdosa, yaitu melakukan dosa, berdiam di dalam doktrin Kristus, tidak memiliki Allah. 2 Yohanes 1 ayat 9. Syarat-syarat lebih lanjut untuk dapat berdiam di dalam Kristus. Setelah kita memasuki kehidupan yang dipenuhi roh dari kelahiran baru, dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus, lalu kita harus meminta anugerah, yaitu mengambil anugerah melalui iman dan mengadakan pembaharuan pikiran melalui firman-Nya, melalui doa dan permohonan. Semua yang tertulis di bawah ini, mintalah di dalam nama Yesus Kristus, agar Roh Kudus berikannya untuk kepenuhan tinggal di dalam Kristus. Ketaatan 1 Samuel 15 ayat 22, Ibrani 11 ayat 8. Kekudusan 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, Ibrani 12 ayat 14. Penyerahan, penundukan diri, Ibrani 10 ayat 9, Yesaya 1 ayat 19. Penyucian, aku milikmu Tuhan, perkatakan itu dari dalam hati Anda. Kolose 4 ayat 12, Yohanes 2 ayat 5. Kasih, Kolose 3 ayat 14. Ucapan syukur, Mazmur 50 ayat 23, Efesus 5 ayat 20. Pujian dan penyembahan, Mazmur 106 ayat 1 dan 2, 1 Petrus 1 ayat 7. Doa, Matius 21 ayat 22. Iman, Kisah Para Rasul 15 ayat 9. Pertobatan, Mazmur 51 ayat 3. Perkenanan atau takut akan Tuhan, Amsal 18 ayat 13, Ayub 28 ayat 28. Keyakinan, Roma 12 ayat 2. Pengakuan, Amsal 3 ayat 6. Penyerahan diri, 2 Tawarik 30 ayat 8, Yohanes 3 ayat 17. Kelembutan, 1 Timotius 6 ayat 11, Filipi 4 ayat 5. Pengabdian atau kesalehan,
1 Timotius 4 ayat 7. Kerendahan hati, Yesaya 66 ayat 12, 1 Timotius 1 ayat 15. Iman yang mempercayai, Roma 15 ayat 13, Yohanes 5 ayat 24. Berjalan dalam anugerah, Yohanes 15 ayat 5, Roma 5 ayat 20. Kehambaan menantikan Tuhan, Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Instruksi mempelajari Alkitab, Nehemia 9 ayat 20. Ketergantungan akan kesetiaan kepada Kristus, Mazmur 145 ayat 13, 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Kesabaran, Ibrani 6 ayat 12. Penguasaan diri, 2 Korintus 10 ayat 5. Penurut, Mazmur 37 ayat 11, Zefanya 3 ayat 12. Kebaikan hati, Lukas 6 ayat 35, Galatia 6 ayat 9 dan 10, dan yang terakhir, damai, Roma 12 ayat 18. Lalu kesimpulan, inti dari pengertian berdiam di dalam Kristus adalah mengingat bahwa segala sesuatu adalah di dalam Dia, Roma 11 ayat 36, dan bahwa Ia yang mengerjakan semuanya di dalam semuanya, 1 Korintus 12 ayat 6. Bagaimana dengan penyerahan kita dan mempercayainya? Dengan meminta untuk kebutuhan-kebutuhan kita di dalam namanya. Alasan mengapa banyak orang Kristiani tidak berjalan dalam kuasa roh adalah karena mereka menantikan Allah untuk melakukan sesuatu di dalam hidup mereka, sementara Allah menantikan mereka agar mereka menerimanya dengan lemah lembut ke dalam hati mereka. Tidak hanya beragama Kristen saja, tetapi menerimanya, mengakuinya, meminta Dia, berserah kepadanya, mempercayainya, berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus sedang menantikan mereka untuk suatu hubungan perjanjian dari setiap orang Kristiani melalui pengalaman kelahiran hidup baru. Jika Yesus telah diterima di dalam hati orang percaya melalui pengundangan, yaitu kita mengundang Kristus ke dalam hati kita, maka kelahiran baru akan menjadi milik orang tersebut dan akan terjadi berdiam di dalam Kristus. Berhasrat untuk berdiam di dalamnya, bersekutu, tinggal di dalam atau tinggal bersama dengan Roh Kudus sebagai bukti dari kehadiran manifestasinya dan kuasanya. Ini merupakan kesaksian dari Roh Kudus bahwa Anda adalah murid Kristus dan Anda ialah anak dari Bapa di surga. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.